Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di mata kuliah ini. Pada pertemuan selanjutnya yaitu melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang XZBP 3K. Berikut adalah pembahasan tentang prosedur dan proses penyusunan dokumen dari XZBP 3K. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat sekilas membahas sedikit bagaimana alur dan juga prosesnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih detail. Nah, gitu. Nah, untuk data informasi yang digunakan untuk mendukung apa namanya rencana daripada zonasi itu adalah harus ada baseline dataset. Jadi harus sudah memiliki data terestrial, kemudian ada data batimetri atau kedalaman laut karena kita bergerak atau wilayah yang kita sedang akan susun rencana zonasinya adalah wilayah laut. Nah, untuk datasetnya secara tematik ada beberapa macam. Yang pertama adalah data geologi dan juga geomorfologi laut. Kemudian ada data oceanografi, ada kuatnya arus, kecepatan arus, gelombang, kualitas airnya seperti apa. Kemudian penggunaan dan juga status lahan, kemudian wilayah, mohon maaf, pemanfaatan wilayah laut yang ada atau yang sedang berlangsung saat ini itu seperti apa, kita harus tahu dan punya datanya. Kemudian selanjutnya adalah kesesuaian lahan dan sumber daya airnya seperti apa, kemudian ekosistemnya seperti apa, kelimpahan ikan, jenis-jenis ikan yang ada di sana, atau sumber daya lain yang ada di sana seperti apa. Kemudian secara infrastruktur yang di wilayah tersebut yang sudah ada itu apa saja. Kemudian struktur demografi, sosial kemasyarakatannya di wilayah sekitar eh, titik yang akan kita susun rencana zonasinya seperti apa, kemudian ekonominya dan resiko bencana maupun pencemaran yang mungkin terjadi itu seperti apa. Jadi data-data ini kita sangat perlukan sebagai dasar informasi untuk mendukung bagaimana kita ke depan dalam memproses atau membuat rencana zonasi pada wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Nah, pada XZBP 3K, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada dua level, yaitu pada level provinsi dan level kabupaten atau kota. Ini kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas begitu. Yang intinya adalah untuk penyusunan RZBP 3K pada level kabupaten atau kota ini adalah level yang paling skupnya paling kecil tentunya karena level tertinggi adalah nasional, kemudian yang ada di tengah-tengah provinsi, kemudian turun ke kabupaten kota. Jadi intinya penyusunan RZBP 3K di kabupaten kota itu diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kawasan, zona, dan atau alur laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah pedoman untuk kita menyusun RZBP 3K. Jadi jangan sampai bertentangan, baik itu rencana yang dilaksanakan di pemerintah daerah, apalagi nasional. Nah, ini adalah ilustrasi RZBP 3K pada level provinsi. Ini dikatakan provinsi X, ada kabupaten kota, berarti ini adalah wilayah daratan. Nah, untuk wilayah darat ini mengikuti rencana tata ruang wilayah yang sudah ada. Nah, kemudian untuk wilayah laut ini ada berbagai macam. Di sini adalah batas laut 4 mil. Jadi kalau KK ini adalah kode dari kawasan konservasi. Kalau KSNT kawasan strategis nasional tertentu. Nah, titik-titiknya di sini. Berarti mendekati dengan aktivitas daratan. Kemudian ada alur, di mana alur ini untuk tempat lewat kapal, jalur damai. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sempat singgung. Jadi nggak boleh mengganggu ini. Bisa juga di sini, nanti yang ada alurnya ini, ada pipa. Baik itu pipa untuk tambang misalkan, untuk nyedot minyak bumi, atau mengalirkan, atau juga bisa jalur perkabelan. Biasanya untuk kabel-kabel internet, fiber optik, biasanya menggunakan jalur kabel bawah laut. Nah, kemudian ada KPU. KPU adalah kawasan pemanfaatan umum.
gitu. Kemudian ada zona perikanan tangkap, ada zona tambang. Ini adalah gambaran daripada RZBP 3K pada wilayah provinsi. Nah, sedangkan berikut adalah ilustrasi zonasi RZWP 3K pada wilayah kabupaten kota. Nah, begitu. Jadi bisa dilihat ini wilayah daratnya, gitu, sesuai dengan RT RW-nya. Ada zona pemukiman nelayan, industri, pertanian, budidaya tambak, konservasi mangrove ini. Tadi kalau di wilayah provinsi kita tahu bahwasanya dia masuk dalam KK, kawasan konservasi. Jadi ketika di kawasan, mohon maaf, ketika di XZBP 3K wilayah provinsi itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka ZBP 3K kabupaten kota juga harus mematuhi bahwa di wilayah atau titik tersebut adalah kawasan konservasi. Nah, misalkan ada juga di sini adalah kawasan pelabuhan, berarti sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi karena ketetapannya sudah ada. Ini ada jalur untuk pelayaran, nah itu juga sudah ada sendiri. Jadi harus sinergis antara ZBP 3K pada level kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan daripada penyusunan RZBP 3K untuk wilayah kabupaten dan kota, yaitu ada pembentukan kelompok kerja, ada pengumpulan data, survei lapangan, identifikasi potensi wilayah, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik lagi, penyusunan dokumen final, dan sampai penetapan. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang tahapan penyusunan dari RZBP 3K. Yaitu pada tahapan pertama, pembentukan Pokja. Pokja adalah kelompok kerja. Jadi pada aktivitas pembentukan Pokja ini, ada aktivitas sosialisasi bahwasanya akan dilaksanakan penyusunan RZBP 3K. Kemudian menyusun kelompok kerja. Adapun susunan dari kelompok kerja itu yang pertama adalah sebagai ketua adalah kepala Bapeda. Kemudian ada kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretarisnya. Kemudian untuk anggota terdiri dari SKPD atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan, dominan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Jadi bisa jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain itu SKPD yang terlibat berbeda atau juga bisa saja sama. Nah, kemudian setelah dipilih atau kumpul untuk pokjanya, kemudian ditetapkan dan biasanya ada SK-nya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Dalam hal ini adalah bupati atau wali kota. Karena kita yang sedang kita bahas adalah tahapan penyusunan RZBP 3K pada level kabupaten kota. Biasanya dalam bentuk FGD nanti, rapat-rapat kecil, forum group discussion begitu. Kemudian setelah pembentukan Pokja selesai, SK bupatinya sudah dikeluarkan, baru ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Adapun data-datanya adalah, mohon maaf. Nah, data-datanya adalah data statistik. Nah, jadi kita bisa sangat tahu di kabupaten itu ada apa saja. Data-datanya kita bisa dapatkan di statistik. Kemudian ada profil perikanan karena kita wilayahnya adalah wilayah pesisir dan pulau kecil. Kemudian ada dokumen-dokumen kebijakan, baik itu RT RW yang di wilayah daratan, ada RPJMD dan sebagainya. Kemudian ada laporan kajian, ada survei-survei sebelumnya dari berbagai pihak begitu, baik itu lembaga penelitian atau mungkin kampus yang sudah melakukan survei atau kajian studi terlebih dahulu. Kemudian ada peta-peta yang bisa kita gunakan, ada peta analog, ada peta digital. Kemudian kita juga bisa menggunakan citra satelit untuk sebagai data sekunder yang akan mendukung aktivitas penyusunan RZBP 3K. Selanjutnya adalah setelah pengumpulan data sekunder, tentunya kita harus cross-check begitu. Dari data sekunder yang kita dapat, kita akan survei lapangan. Nah, pada saat survei lapangan atau ground check ini, itu
kita bisa mengklarifikasi apakah data-data yang sudah kita miliki sebelumnya sebagai data sekunder itu sudah pas, sudah sesuai, atau ada updating. Nah, kalau ada updating, kita bisa lakukan updating, atau ada data yang kurang, kita bisa tambahkan. Nah, pada umumnya, jenis data yang disurvei adalah data oceanografi, fisiko, kimia, perairan, terutama perairan laut, kemudian biologisnya, data ekosistem pesisirnya seperti apa, kemudian data pemanfaatan ruang yang sudah existing atau sudah ada, kemudian ada data jenis dan kelimpahan ikan, kemudian ada data sosial ekonomi. Itu semuanya kita kumpulkan. Karena data-data ini menjadi penting sesuai dengan pertemuan sebelumnya kita bahas, jangan sampai rencana wilayah atau rencana pemanfaatan dari zonasi ini itu bertentangan dengan kelestarian ekosistem, bertentangan dengan sosial ekonomi kemasyarakatan yang ada, bertentangan dengan pemanfaatan ruang yang sebelumnya sudah ada atau sudah disahkan sebelumnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah setelah survei lapangan yaitu identifikasi potensi wilayah. Nah, pada identifikasi potensi wilayah ini itu dicari kita atau mengidentifikasi jenis-jenis dan jumlah sumber daya yang ada. Kemudian kita identifikasi juga bagaimana pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Selanjutnya kita juga identifikasi potensi perkembangan wilayahnya seperti apa. Apakah wilayah ini nanti ke depan menjadi ramai begitu? Apakah ketika kita merencanakan wilayah tersebut menjadi sebuah wilayah pariwisata misalkan, wisata bahari misalkan, apakah memungkinkan ke depannya untuk bisa berkembang lagi? Nah, itu harus kita identifikasi dengan baik. Kemudian identifikasi dampak kegiatan antar wilayah. Apakah ketika nanti kita merencanakan di titik ini sebuah wilayah konservasi, apakah akan berdampak dengan tetangganya? Berdampak baikkah atau berdampak buruk? Nah, bisa jadi demikian, atau bisa menimbulkan generate income bagi masyarakat sekitar. Itu perlu kita identifikasi juga. Serta identifikasi isu perencanaannya nanti seperti apa. Apakah ada konflik-konflik di internal wilayah tersebut antar masyarakat atau sebagainya. Itu perlu diidentifikasi supaya nanti ketika perencanaan itu berlangsung atau pembuatan dokumen itu berlangsung, kita dapat mengantisipasi isu-isu yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, setelah identifikasi potensi wilayah, semuanya kita dapatkan begitu. Kemudian adalah penyusunan dokumen awal. Nah, pada penyusunan dokumen awal ini, itu kita susun dulu data-data sumber daya yang ada. Kemudian kita identifikasi untuk nilai dan juga analisis paket sumber dayanya. Setelah kita susun sumber daya yang ada, kemudian kita berikan nilai dan dianalisis, kemudian baru kita tetapkan tujuan dan strateginya sesuai dengan hasil perhitungan data sumber daya tadi. Supaya sesuai, jangan sampai nanti sumber daya yang ada itu tidak dapat terkelola dengan baik atau malah nanti punah dan sebagainya. Nah, setelah penyusunan dokumen pada level awal ini selesai, kemudian kita laksanakan konsultasi publik. Nah, konsultasi publik ini kita sampaikan secara terbuka begitu dengan beberapa stakeholder yang kita undang, tentunya yang kompetensinya terkait dengan apa yang sedang kita kerjakan, khususnya dalam RZBP 3K. Jadi akan kita sampaikan paket sumber daya yang ada di wilayah yang akan kita atur zonasinya atau kita rencanakan zonasinya. Kemudian apakah ada masukan, kritik atau saran dari pihak-pihak yang kita undang. Kemudian apakah ada isu-isu yang selama ini ketika kita mencari data sekunder maupun primer itu belum kita temukan, tapi ada pihak-pihak yang mengetahui isu-isu lain di luar aktivitas kita survei dan juga pencarian data sekunder tadi itu bisa kita data lagi. Permasalahannya apa, isunya apa gitu. Atau bahkan ada konflik yang kita tidak tahu pada saat survei tadi. Nah, setelah kita mengetahui semua data tambahan tadi, dikarenakan kita sudah mengundang beberapa stakeholder ataupun pihak-pihak lain, maka data tambahan tadi akan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen antara.
Jadi tadi setelah penyusunan dokumen awal, kemudian konsultasi publik, dapat masukan lagi, dapat data baru lagi, baru kita susun dokumen antara. Jadi kita milih usulan alokasi ruangnya seperti apa. Kemudian kita selaraskan, kita serasikan, dan kita seimbangkan dengan RT RW yang sudah ada. Kemudian kita tentukan struktur ruang dan alokasi ruangnya untuk apa saja, sesuai dengan usulan masukan tadi. Kemudian setelah itu kita tentukan juga arahan pemanfaatan ruangannya ini nanti diarahkan bagaimana, pemanfaatannya untuk apa, dan aturan pengendalian dan pemanfaatan ruangannya nanti seperti apa kita susun detail. Kemudian punishment-nya juga, kemudian bagaimana sistem pengawasan, bagaimana sistem pengendalian, kita susun semuanya pada aktivitas penyusunan dokumen antara. Setelah ini semua tersusun dengan baik, kemudian kita laksanakan konsultasi publik yang kedua. Nah, di konsultasi publik yang kedua ini, aktivitasnya adalah lebih kepada penyampaian draft awal rencana zonasi. Jadi kan sudah terbentuk nih zonasinya. Sebelah sini untuk apa, sebelah situ untuk apa, luas wilayahnya berapa, kemudian pengawasannya nanti seperti apa, ketika ada pelanggaran nanti tindakannya seperti apa, dan sebagainya sudah ada. Kita rapatkan lagi, kita undang lagi pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk menjaring masukan atas apa yang sudah kita susun. Nah, apakah masih ada kekurangan, apakah masih ada usulan, apakah mungkin masih ada info-info yang bisa ditambahkan untuk menyempurnakan penyusunan dokumen RZBP 3K ini. Nah, setelah itu baru finalisasi dari penyusunan dokumen. Nah, untuk finalisasi ini tentunya aktivitasnya adalah tetap ada semacam rapat atau FGD begitu, yaitu pertama perbaikan draft. Draft kan tadi sudah kita sampaikan melalui konsultasi publik kedua. Pasti ada masukan, mungkin ada revisi dan sebagainya. Kita lakukan perbaikan draftnya sesuai dengan masukan hasil konsultasi publik kedua. Kemudian kita susun ulang dokumen RZBP 3K-nya. Kemudian kita tentukan struktur dan alokasi ruang seperti apa nanti, indikasi programnya apa, aturan pengendaliannya sebagaimana, aturan mainnya seperti apa, punishment nanti juga seperti apa. Kemudian kita susun draft Ranperda, rancangan peraturan daerahnya seperti apa. Karena terkait dengan RZBP 3K ini nanti tentunya pengesahannya melalui peraturan daerah bentuknya. Kemudian setelah itu masuk ke penetapan. Nah, untuk penetapan ini prosesnya adalah pengajuan tanggapan kepada menteri dan gubernur. Nah, jadi pengesahannya nggak main-main, yaitu pada menteri dan juga, mohon maaf, kepada gubernur dan juga menteri, jadi level di atasnya. Kemudian pengajuan RZBP 3K-nya ke DPRD, penyusunan perda, dan penetapan perda. Nah, setelah ditetapkan baru RZBP 3K ini final atau sah ditetapkan. Baru nanti aktivitas untuk pelaksanaannya kemudian. Nah, jadi begitu teman-teman semua untuk tahapan penyusunan RZBP 3K. Jadi cukup panjang sebetulnya, oleh sebab itu pada pertemuan sebelumnya kita bahas untuk aktivitas penyusunan RZBP 3K ini karena sangat panjang, melibatkan berbagai pihak, berbagai stakeholder, berbagai level tingkatan, otomatis dana yang dikeluarkan juga cukup besar untuk ini, begitu. Baik, itu adalah gambaran singkat terkait tentang bagaimana dokumen RZBP 3K disusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.